Horas, hai, balik lagi ke YouTube channel aku, Friska, anak Medan. Nah, kali ini aku mau buat video yang sedikit berbeda ya, karena kan video aku biasanya tuh tentang masakan. Nah, kali ini aku mau berbagi info atau berbagi pengalaman bersama kalian atau untuk kalian yang punya pacar orang Jerman dan niat menikah di Jerman. Mungkin ada ya beberapa yang udah dengar persyaratannya itu banyak gitu ya. Kalau mau menikah di Jerman itu butuh dokumen itu yang harus banyak dipersiapkan gitu. Nah, di sini aku mau kasih tau kalian karena pengalaman aku sesuai dengan judul yang aku buat, aku tuh nyiapin semua dokumen aku dalam waktu 3 minggu semuanya selesai. Nah, karena ada beberapa orang yang udah nge-DM aku nanya atau ngechat aku lewat WhatsApp nanya, "Kak, persyaratan apa aja sih yang dibutuhin buat menikah dengan orang Jerman?" gitu ya. Karena kan aku menikahnya di tahun 2019 atau tahun lalu dan semua aku urus dokumennya itu Desember 2018. Jadi kepastian semua dokumen buat untuk tahun ini, tahun depan atau beberapa tahun kemudian pasti masih sama. Nah, jadi di sini aku mau berbagi tips buat kalian dokumen apa saja yang dibutuhin dan gimana cara ngurus dokumen-dokumennya. Karena mungkin kalian ada denger ya gitu beberapa informasi dari kakak senior lainnya gitu ya yang udah menikah duluan. Mereka bilang, "Ih, males nikah di Jerman, banyak dokumen yang harus diurus" gitu ya. Itu sih tergantung pribadi kalian masing-masing ya sebenarnya. Kalau memang kalian mau nikah di Denmark silahkan, kalau kalian mau nikah di Jerman juga silahkan, kalau kalian mau menikah di Indonesia juga silahkan gitu ya. Nah, kalau aku dan suami aku itu sebelum kita menikah kita berunding gitu ya. Kita berunding karena aku orang Indonesia asli dan dia tuh orang Jerman asli gitu, dan kita berunding. Suami aku bilang kalau kita nggak menikah di Indonesia, kita menikah di Jerman. Nah, kenapa kita berunding? Karena suami aku bilang, "Kamu orang Indonesia asli dan aku orang Jerman asli. Masa kita nikahnya di Denmark gitu istilahnya ya. Kenapa kita nggak nikah di Jerman gitu? Karena kan ini negara aku gitu, negara di mana aku tinggal gitu," kata suami aku, atau negara di mana aku berasal gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya kita memutusin kita untuk nikah atau catatan sipil di Jerman gitu. Karena kan kalau buat pesta, kita juga buat pesta besar juga di Jerman gitu ya istilahnya. Nanti aku buat videonya gitu kalau tentang soal pesta. Nah, tapi kita niat juga tahun ini untuk pesta di Indonesia gitu, karena kan buat keluarga besar aku juga gitu ya. Nah, karena kita niat untuk nikah di Jerman, jadi kan pasti banyak dokumen yang dibutuhin gitu ya, apa-apa aja gitu ya. Karena kan banyak info-info gitu, banyak dokumen, ribet segala macam gitu, banyak mau diurus gitu ya. Jadi di sini di video aku kali ini, aku mau berbagi info buat kalian yang mau nikah dengan orang Jerman di Jerman gitu ya. Nah, kita mulai aja. Tapi sebelum aku mulai apa-apa aja persyaratannya, aku mau kasih info buat kalian sebelum kalian ngurus semua berkas kalian tuh bener-bener harus pikirkan matang-matang, bener nggak ini pasangan kalian, bener nggak ini pilihan kalian, bener nggak kalian mau seumur hidup dengan si pria ini, atau kalau cowok bener nggak kalian mau hidup seumur hidup dengan si perempuan ini gitu istilahnya ya. Karena kan menikah itu satu kali seumur hidup gitu ya, jadi bener-bener harus dipikir matang-matang, dibawa dalam doa gitu, diyakinin bener nggak ini pasangan kalian. Nah, kalau kalian sudah meyakini hati kalian sendiri atau diri kalian sendiri, saatnya sekarang kalian membutuhkan semua dokumen atau mengurus semua dokumen apa aja yang harus kalian urus. Nah, yang paling pertama itu adalah kalian harus punya KTP dan paspor. Untuk kalian yang udah tinggal di Jerman, pasti kalian punya kan yang namanya KTP Jerman, atau bahasa Indonesianya lah KTP gitu ya. Kalau bahasa Jermannya Aufenthaltstitel gitu. Pasti kalian semua punya gitu ya. Karena kan itu persyaratan untuk tinggal di Jerman. Nah, kalau kalian sudah punya ini, kalian sekarang membutuhkan yang namanya akta lahir. Nah, kenapa aku bilang akta lahir? Karena ini itu yang paling ribet sebenarnya ngurusnya. Jadi, aku mengurus akta lahir aku itu pakai yang namanya agen. Karena secara logika aja ya, kita tuh terbang dari Jerman ke Indonesia itu sudah membutuhkan ongkos yang mahal. Dan kalau kita juga mengurus semuanya sendiri itu sudah membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jadi, kalau aku saranin mending pakai agen, karena agen ini yang akan mengurus akte lahir kita di Indonesia gitu istilahnya. Tapi bukan agen ini aja yang mengurus akte lahir kita di Indonesia, tapi juga orang tua kita atau keluarga kalian gitu. Nah, aku kemarin itu pertama kali aku menghubungi pihak agen. Aku bilang aku mau membutuhkan bantuan kalian untuk mengurus dokumen aku untuk menikah dengan orang Jerman di Jerman. Nah, dan pihak agen ini akan mengasih tahu kalian apa-apa saja persyaratan yang kalian butuhkan gitu agar mereka bisa membantu kalian gitu. Nah, pihak agen ini aku udah percaya ya, karena kan aku tahun 2015 pernah menerjemahkan ijazah bahasa Jerman aku di
agen ini gitu, namanya Louis Diem gitu, dan mereka juga siap membantu untuk mengurus semua dokumen untuk pernikahan dengan orang Jerman gitu. Nah, jadi aku tuh ngubungin agen ini, jadi kalian boleh hubungin agen ini, bilang kalau kalian mau mereka bantu untuk kalian mengurus dokumen kalian untuk menikah dengan orang Jerman. Nah, sembari kalian menghubungi agen ini, kalian juga menghubungi orang tua kalian, karena hanya orang tua kalian atau keluarga kalian yang bisa membuat akte lahir kalian yang baru gitu istilahnya. Nah, pertama kali itu kemarin orang tua aku itu menuju ke yang namanya kantor lurah. Karena terlebih dahulu aku udah menelpon orang tua aku ya, aku bilang aku butuh bantuan bapak dan mama untuk mengurus akte lahir aku yang baru, karena kan di Jerman persyaratan untuk menikah dengan orang Jerman akte lahir tidak boleh lebih dari 8 bulan. Jadi kalian itu butuh akte lahir yang terbaru gitu. Nah, jadi orang tua aku ini yang membantu aku untuk mengurus akte lahir yang baru. Jadi pertama kali orang tua aku pergi ke kelurahan dan bilang kalau mereka mau membuat akte lahir yang baru untuk aku gitu. Nah, pihak kelurahan ini bilang, bapak kenapa ngurus akte lahir yang baru buat anak bapak? Karena kan bapak masih punya akte lahir yang lama. Nah, jadi orang tua aku bilang, persyaratan untuk menikah di Jerman, dia harus membutuhkan akte lahir yang baru. Singkat cerita, pihak kelurahan ini kasih tahu info atau mengasih info ke orang tua aku, bilang kalau orang tua aku terlebih dahulu harus yang namanya ke kantor polisi gitu. Harus bilang ke kantor polisi kalau akte lahir aku hilang dan mau membuat akte lahir yang baru. Jadi kalian akan, atau orang tua kalian akan menerima surat pernyataan kalau akte lahir yang lama hilang dan akan mengurus akte lahir yang baru dari kantor polisi. Singkat cerita, dari kantor polisi, orang tua kalian atau orang tua aku kemarin itu kembali lagi ke yang namanya kantor kelurahan. Jadi dari pihak kantor kelurahan, mereka akan membuat akte lahir yang baru dan akan mengirimkan akte lahir kalian ini ke yang namanya kantor catatan sipil. Jadi kemarin orang tua aku menjemputnya itu dari kantor catatan sipil ya di Pakam, karena aku tinggal di Tanjung Morawa. Nah, jadi karena kalian sudah menghubungi agen kalian, setelah akte lahir kalian ini selesai diurus dari pihak catatan sipil, ya di mana kalian tinggal, jadi orang tua kalian ini bisa langsung mengirimkan ke pihak agen yang ada di Jakarta. Kenapa kita membutuhkan agen dari Indonesia? Karena pihak agen ini yang akan melegalisasi semua akte lahir kita gitu ya, karena kan akte lahir kita ini harus dilegalisasi dari yang namanya Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga dari Dubes Jerman yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian pakai agen kan, jadi kalian nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Kayak aku sebenarnya ada sih gitu abang aku yang tinggal di Jakarta, tapi kan dia nggak tahu ya gimana cara-cara ngurus ini semua dokumen gitu, gimana cara-cara melegalisasi ini dokumen gitu. Jadi kalau pakai agen, mereka udah kenal semuanya, jadi mereka bisa langsung dalam waktu 1 minggu semua bisa selesai gitu ya. Nah, jadi singkat ceritanya, kemarin orang tua aku udah mengirimkan akte lahir aku ke Jakarta, ke pihak agen, dan pihak agen mengurus semua akte. Di akte lahir aku ini mengurus semua legalisasi, mengurus semua stempel gitu ya, dari Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Dubes Jerman yang di Jakarta, itu semua dalam waktu 1 minggu selesai gitu ya. Nah, dan setelah itu mereka akan mengirimkan secara langsung ke kita di Jerman gitu ya. Jadi kalian itu punya pilihan mau pengiriman secara ekspres atau pengiriman secara normal. Nah, aku kemarin minta yang ekspres karena biar cepat sampai gitu istilahnya ya. Nah, jadi selama pihak agen mengurus akte lahir kalian atau orang tua kalian dan pihak agen kerjasama mengurus akte lahir kalian, kalian bisa mengurus di Jerman itu yang namanya single brief atau surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, gimana caranya dan gimana cara ngurusnya? Nah, karena aku udah tinggal di Jerman dari tahun 2016 sampai tahun 2018, di mana aku ngurus dokumen, jadi aku ini bisa ngurus surat single aku di KJRI Frankfurt, karena aku tinggal dekat dengan Frankfurt. Nah, buat kalian yang sekitaran KBRI Berlin juga bisa ngurusnya di KBRI Berlin gitu ya. Nah, itu caranya tuh gampang banget gitu ya. Jadi kalian itu tinggal daftar diri dulu, boleh secara online, boleh secara langsung. Nah, jika kalian sudah daftar diri, kalian bisa langsung datang ke KJRI dan mengurus yang namanya surat belum pernah menikah. Nah, jadi mereka itu akan mengurus surat belum pernah menikah kalian dalam beberapa hari. Jadi kalian itu boleh memilih ya, mau jemput sendiri
ke KJRI Frankfurt lagi, atau biar pihak KJRI Frankfurt yang mengirimkan ke kalian. Jadi kalian tuh harus ngasih perangkonya biar bisa mereka mengirim balik, atau briefmarke gitu. Jadi mereka bisa kirim balik ke kalian, ke alamat kalian. Jadi kalian nggak perlu capek-capek menjemputnya lagi ke KJRI Frankfurt, karena itu dalam waktu 2-3 hari selesai. Nah, kalau single brief kalian sudah selesai dari KJRI Frankfurt, nah kalian sekarang pergi ke yang namanya notar, karena kalian butuh stempel atau legalisasi dari yang namanya notar. Nah, jadi pihak notar ini yang akan melegalisasi atau ngasih stempel di surat belum pernah menikah kalian yang dari KJRI Frankfurt yang tadi aku bilang ya. Nah, dan pihak notar ini juga akan mengirimkan kalian ke yang namanya Oberlandesgericht, itu artinya pengadilan ya, pengadilan di Jerman. Dan sebaiknya sebelum kalian ke Oberlandesgericht, kalian tunggu dulu sampai akte lahir kalian sampai di Jerman. Nah, setelah akte lahir aku sampai di Jerman, kemarin tuh hari Sabtu kalau aku nggak salah nyampenya, dan hari Seninnya aku pergi langsung ke Oberlandesgericht atau ke pengadilan yang ada di Jerman, di mana tempat kalian tinggal ya pastinya. Nah, jadi itu kemarin aku ke sana itu bawa yang namanya KTP aku atau Aufenthaltstitel, terus aku bawa paspor, aku bawa Meldebescheinigung, paling penting Meldebescheinigung harus kalian bawa dari Ausländerbehörde. Setelah itu mereka juga akan meminta stempel yang dari notar, dan mereka juga akan meminta akte lahir kalian yang terbaru. Nah, mereka semua akan mengecek data kalian kayak aku kemarin tuh, karena semua data aku lengkap dan agen aku ini dipercayain gitu, diakui di Jerman, karena kan pihak agen juga ya yang akan menerjemahkan akte lahir kalian dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman, karena kan harus pakai bahasa Jerman ya, semua nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, karena semua dokumen aku lengkap, jadi dalam waktu 1 hari mereka semua kembali menelpon aku. Kemarin kan aku bilang kan aku datangnya itu di hari Senin pagi, dan hari Selasa siang mereka menelpon aku bilang kalau aku bisa menjemput semua dokumen aku karena semuanya itu lengkap dan diakui di Jerman. Nah, jadi singkat ceritanya, kita itu langsung, aku dan suami aku itu harus Selasa siang langsung nelpon ke pihak Standesamt gitu ya, pihak catatan sipil. Kita tuh nelpon bilang kalau kita mau menikah secara catatan sipil di Jerman. Nah, kita mau buat janji karena mau ngasih semua dokumen dan tanya apa saja yang dibutuhkan untuk menikah di catatan sipil di Jerman gitu ya, pihak Standesamt Jerman. Nah, jadi pihak Standesamt ini bilang kalau kita datang itu bolehnya hari Kamis gitu ya, karena kan hari Rabu mungkin dia sudah punya janji gitu dengan orang lain. Nah, singkat cerita kita datang ke pihak Standesamt itu hari Kamis, kita menyerahkan semua dokumen karena mereka minta semua dokumen, kita menyerahkan semua dokumen aku, dokumen suami aku, dan mereka memeriksa semua dokumen aku, dan mereka menelpon aku kembali atau ngirim email kemarin ya, nelpon dan kirim email, dua-dua mereka lakukan dari pihak catatan sipil gitu ya. Mereka nelpon aku bilang kalau semua dokumen aku lengkap, dan mereka bertanya kita mau menikah di tanggal berapa gitu. Nah, kita itu nggak ada punya permintaan tanggal gitu ya. Nah, kalau kalian punya permintaan tanggal, kalian bisa mengajukan gitu. Kalau kita nggak ada permintaan tanggal, kita mintanya itu kalau kita menikahnya itu di hari Sabtu, biar keluarga dari suami aku bisa datang dan keluarga aku juga yang di Jerman bisa datang gitu. Nah, akhirnya pihak Standesamt bilang kalau tanggal 8 Februari 2019 itu masih kosong gitu. Jadi kita boleh menikah di tanggal 8 Februari 2019 di kota Bamberg, tepatnya di Rathaus Bamberg ya. Mungkin kalian pasti kenal gitu ya, Bamberg gitu, kota tua yang indah, terkenal dengan birnya gitu ya. Nah, jadi kita menikah di kota Bamberg tanggal 8 Februari 2019. Nah, ini aja video aku buat kalian, semoga bisa membantu kalian, buat kalian yang lagi bingung gimana cara ngurus dokumen untuk persiapan nikah gitu ya. Semoga ini bisa membantu kalian. Tetap semangat, tetap sabar ngurusnya gitu ya. Kayak aku bilang tadi, pakai agen yang dipercayai gitu, diakui, karena memang pihak Standesamt ini atau catatan sipil benar-benar memeriksa apakah agen kalian ini diakui di Jerman gitu ya. Nah, karena memang agen aku diakui di Jerman, yang aku pakai ini diakui di Jerman, jadi mereka bisa memeriksa semua dokumen aku secara lengkap dan secara tepat. Jadi aku tuh benar-benar dalam 3 minggu semua itu udah benar-benar selesai dan dapat tanggal untuk menikah catatan sipil gitu. Nah, semoga ini benar-benar membantu kalian, bisa membantu kalian. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, jangan lupa di share yang banyak, jangan lupa di subscribe. Kalau kalian mau komentar, kalian juga boleh komentar di bawah ini. Dan sampai di sini dulu video aku kali ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Ciao.